Pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin, sedangkan iman menurut istilah yakni tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani, yang artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut Profesor Quraish Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikatu, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aka yang artinya menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata ataupun dalam berbuat. Hukum beriman kepada malaikat, hukumnya itu fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada-qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 285, dan terdapat pula dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 136, serta hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Malaikat berbeda dengan manusia dan jin, yaitu bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sementara manusia dan jin masing-masing diciptakan dari tanah dan api. Dari sifat dan cirinya, perbedaan malaikat, manusia, dan jin dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Kemudian mengenai berapa banyak jumlah malaikat, tidak ada keterangan khusus dan terinci dalam Al-Quran berapa jumlah malaikat, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Namun setidaknya dalam hadis berikut ini dapat kita lihat betapa banyaknya malaikat yang ada. Banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat. Berikut tugasnya. Kemudian nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Sebagaimana halnya manusia, para malaikat pun memiliki tugas. Bedanya, tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia seringkali diabaikan dan dilalaikan, bahkan tidak dilaksanakan. Namun, para malaikat ketika diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tidak akan pernah sedikit pun menunda, apalagi melalaikan dan membangkang dari mengerjakannya. Bahkan malaikat melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak akan pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. Di antara tugas-tugas malaikat itu antara lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa rasa bosan ataupun terpaksa, membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul, memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman, meniup sangkakala, mencatat amal perbuatan, mencabut nyawa, memberi salam kepada ahli surga, menyiksa ahli neraka, memikul arsy, memberi kabar gembira dan memperkokoh kedudukan kaum mukminin, dan mengerjakan pekerjaan selain yang telah disebutkan di atas. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Malaikat Jibril memiliki nama lain, yakni Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Malaikat Jibril inilah yang menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya Maryam. Malaikat Jibril ini pula menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, membelah jantung Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil dan membersihkannya. Malaikat Jibril ini pula mendampingi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu kisah, sesampainya di Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril tidak sanggup lagi mendampingi Rasulullah SAW untuk terus naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril berkata, "Aku sama sekali tidak sanggup mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu waktu 60.000 tahun lagi untuk terbang hingga mencapainya. Jika aku terus naik ke atas, maka aku akan hancur luluh." Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Malaikat Jibril alaihissalam pun tidak sanggup dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemuinya. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengatur air, menurunkan hujan dan petir, membagikan rizki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Malaikat Mikail juga sering bersama-sama dengan Malaikat Jibril dalam menjalankan tugasnya, di antaranya ketika membelah dada Nabi Muhammad SAW waktu kecil untuk dicuci hatinya. Maka Malaikat Mikail mengambil peran sebagai pengambil air Al-Kautsar atau air Zam-Zam untuk mencuci hati Nabi Muhammad SAW kecil. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj, maka Malaikat Mikail bersama Jibril mendampingi selama perjalanan. Kemudian ketika menyampaikan lembaran kepada Malaikat Maut, lembaran tersebut tertulis dengan detail seperti nama, tempat, dan sebab-sebab pencabutan nyawa bagi orang yang dimaksud. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk, termasuk nyawa dirinya sendiri. Malaikat Israel sanggup membolak-balikan dunia sebagaimana kemampuan seseorang yang sanggup membolak-balikan uang. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala atau trompet yang terbuat dari cahaya, yang ukuran bulatannya seluas langit dan bumi. Malaikat Israfil selalu memegang trompet suci tersebut yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupnya pada hari kiamat. Pada hari itu, Malaikat Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di batu atau bukit suci di Yerusalem atau Palestina.
Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat, serta tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Malaikat Munkar dan Malaikat Nakir merupakan dua malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Keduanya akan menanyakan tiga perkara, yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Seorang mukmin yang saleh akan menjawab bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika jawaban seseorang itu benar seperti tersebut di atas, maka waktu untuk menunggu hari kebangkitan akan sangat menyenangkan. Namun, apabila seseorang tidak dapat menjawab, maka orang tersebut akan dihukum hingga hari penghakiman. Malaikat Raqib dan Malaikat Atid merupakan dua malaikat yang mencatat amal baik dan buruk manusia dengan penuh ketelitian. Tidak ada sedikit pun amalan manusia yang luput dari pencatatan kedua malaikat ini. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala niat baik dan amal baik manusia. Malaikat Atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Namun niat buruk seseorang tidak akan dicatat sebagai keburukan hingga manusia melakukan keburukan yang diniatkan tersebut. Masya Allah, Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Malaikat Malik disebut dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 77 dan Quran surat Al-Mudaththir ayat 30. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Sebagai seorang yang beriman kepada malaikat, maka terdapat beberapa perilaku yang dapat kita lakukan, yakni berkata dan berbuat jujur, karena di mana dan kemanapun malaikat pasti akan mengawasi kita. Patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peraturan yang telah dibuat. Melaksanakan tugas yang diemban kepada kita dengan penuh tanggung jawab dan penuh keikhlasan. Bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. Memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan. Perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Selalu berusaha untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Tidak bersikap sombong atau ria dalam berbuat kebaikan. Hadirkanlah malaikat dalam aktivitas keseharianmu. Yakinkan pada dirimu bahwa semua perbuatan kita akan dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya keberadaan CCTV yang memantau kita. Dan yakinlah, kelak amal perbuatan kita akan mendapatkan balasannya. Kamu pasti akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Kekurangannya disebabkan hanya pada diri sendiri, sedangkan kelebihannya disebabkan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.